Teman-teman tahu nggak? Ini wallpapernya ini adalah motif Goyard. Tas yang lagi ngetren di Jakarta Selatan, katanya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Sektor Indonesia. Hari ini kita lagi ada di tengah-tengah Jakarta Selatan. Kalau teman-teman tahu, ke kanan itu kita bisa langsung menuju ke Plaza Senayan. Kalau lurus ada Kompas Gramedia. Nah, ini udah deket banget dari mana-mana deh. Jadi kalau misalnya di belakang apartemen ini itu ada Permata Hijau. Nah, kita lagi ada di Four Winds of Senayan. Sekarang kita mau masuk ke dalamnya. Gue penasaran banget kayak apa sih apartemen mewah yang ada di Jakarta Selatan. Yuk! Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di lobinya. Jadi teman-teman bisa lihat lobinya itu udah jelas lah ya. Ini adalah apartemen yang mewah, jadi udah pasti pakai material-material yang juga mewah seperti ini. Dia udah gunain marmer. Nah, karena ini adalah apartemen yang mewah, teman-teman. Kalau teman-teman beli apartemen di sini, teman-teman udah pasti dapat parkir 1:1. Bahkan kalau teman-teman beli yang paling besar ukurannya, teman-teman dapat jatah parkir untuk 2 mobil. Penasaran ada fasilitas apa lagi di dalam apartemen ini? Yuk ikutin gue ke dalam. Sebelum kita ngomongin fasilitasnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini apartemen benar-benar mewah karena semuanya itu dilapisin sama marmer, bahkan sampai ke dinding-dindingnya. Dan yang kerennya di bagian lobi ini ceilingnya tinggi banget. Yang bikin apartemen ini tuh sangat terlihat mewah. Apalagi di sininya udah ada jendela-jendela yang besar. Dan kita sambil nunggu di bawah ini bisa nikmatin satu kolam yang bagus. Ya, sekarang kita mau menuju ke fasilitas pertama, yaitu Children Playground. Nah, kalau kita lagi milih apartemen di daerah Jakarta, apalagi di jantungnya Jakarta Selatan, teman-teman, kita harus lihat lingkungannya. Jadi kalau di apartemen ini, itu ada taman yang bagus seperti ini. Bayangin deh, di tengah kota, taman itu kan jarang sekali. Kalau kita punya taman seindah ini, ya itu akan menjadi nilai plus dari apartemennya. Apalagi ini kalau teman-teman tahu, ini adalah satu pohon favorit gue. Kamboja. Besar banget. Kalau ini dijual sekarang 75 juta, langsung gue suruh anak-anak di kantor angkut semua, bro. Karena masih bisa gue untungin gocap lagi. Ini adalah Kamboja fosil dan ukurannya sangat besar. Dan ini nggak cuma satu, ternyata di situ juga ada satu lagi. Nah, di tengah taman yang bagus ini ada satu children playground-nya yang bisa dimanfaatin ketika anak-anak kalian mau main, atau kalau buat yang warga lebih senior, cucu-cucunya mau main, ini enak banget untuk main di taman yang harus diingat sekali lagi, taman bagus di tengah Jakarta. Yuk, tapi ada satu yang bisa jadi inspirasi juga buat kalian kalau lagi nyari material untuk jalan setapak. Ini adalah salah satu material yang bagus nih, unik menurut gue. Jadi ini adalah batu kali, teman-teman. Habis itu dipotongnya itu benar-benar pakai gerinda, dibentuk begitu. Bentuknya itu buatan manusia ya, jadi bukan alami, tapi bagus jadinya. Kalau batunya buatan Tuhan, cuman ini potongannya buatan manusia. Ternyata kalau diedit begini, itu bisa menghasilkan satu jalan setapak yang bagus banget. Kenapa? Karena tetap berasa alaminya dari geradakannya dia nih. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, dia terlihat geradakannya bagus banget. Kalau kita mau cari satu apartemen mewah, teman-teman, itu harus diperhatiin banget detail-detailnya. Salah satunya adalah seperti ini. Kalau teman-teman lihat,
Ini untuk core di liftnya aja itu dia gunain marmer asli. Teman-teman tahu nggak? Ini wallpapernya ini adalah motif Goyard, tas yang lagi ngetren di Jakarta Selatan katanya. Dan kita harus lihat seperti apa di dalam ruang liftnya ini, apakah semewah di luarnya. Yuk sekarang kita masuk. Nah, kita udah di dalam kabin liftnya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini bahkan untuk kabin liftnya aja di finishingnya tuh pakai lacquer, teman-teman. Itu adalah finishing yang paling mahal di furniture untuk lift. Jadi nggak usah ditanya lagi, ini apartemen udah pasti mewah banget. Dan ini adalah yang paling istimewa, teman-teman. Dimana lagi kita punya pemandangan seperti ini di apartemen. Inilah kelebihannya kalau kita beli apartemen di tengah kota, apalagi kotanya itu udah jadi seperti Jakarta. Kita bisa berenang di infinity pool seperti ini sambil ngeliatin city light. Atau kalau lagi siang-siang kayak gini, kota yang bener-bener kota nih, teman-teman. Yang kota yang sibuk. Bayangin kalau kita lagi ada di sini berenang malam-malam sama keluarga kita, sama istri kita, kita bisa bilang di hati kita, kita sudah sampai di satu pencapaian yang bisa dibilang sukses. Yuk kita bahas sedikit. Udah pakai mozaik yang bener-bener asli mozaik ya, pastilah ini tetap apartemen mewah. Dan ini juga udah pakai kayu ulin nih, teman-teman. Tapi ini gila sih, infinity poolnya bener-bener yang ngebikin apartemen ini tuh sangat berbeda sama apartemen-apartemen yang kelasnya di bawah apartemen ini. Bro, di sini ada inisial logo ya, keren ya. Someday nih bro, gue janji bro, kalau gue bikin apartemen, ya kan, sampai gue bisa karir gue mentok nih bikin apartemen, ya kan, gue bikinin kolam renang ada inisial sini bro, GAF, Gibran Ajeng Forever. Nah dari kolam renangnya kita mau menuju ke sini. Jadi sebenarnya tuh di sini ada kafenya nih teman-teman. Seru nggak? Kafe dengan pemandangan kayak gini. Nggak ada duanya, nggak ada duanya. Sekarang lihat deh. Yang seru adalah gini nih pemandangannya. Itu simpro kan? Simpro men. Gila. Seru banget nih kalau misalnya kita lagi ada di sini malam-malam sambil mandangin macetnya Jakarta. Berasa menang? Bukan, iya berasa menang. Berasa menang, bro. Lagi pada pulang, gue udah nyampe, gitu ya, keren banget. Dan ini sebenarnya ada satu kafenya, cuman hari ini tuh lagi tutup teman-teman. Kenapa? Karena belum buka sih sebenarnya, karena kita datang ini masih pagi, jam 10 pagi. Ini itu adalah kafe, cuman sekarang lagi belum buka karena bulan puasa. Yuk, sekarang kita mau menuju ke gym. Gymnya ada di sebelah sini. Nah sekarang kita udah sampai di gym ya. Wah ini alatnya lengkap lah. Jadi bisa dibilang alat-alat di sini itu mereknya adalah merek-merek yang ada di Mega Gym. Habis itu teman-teman bisa lihat juga treadmillnya juga standar gym Mega Gym. Dan di ujung ini ada tempat untuk main dumbbell ya. Dan dumbbellnya juga cukup lengkap. Dari 6 kilo sampai 20 kilo. Kurang lengkap sih sebenarnya. Karena Bang Doi kalau ngangkat segini udah 24 kilo satu. Dia ngangkatnya 24 kilo. Nah, ini lu gak percaya kan? Gak percaya kan? Sini. Sini. Katanya bisa ngangkatnya 20 kilo, Bang. Sini, coba. Tes. Nih, gue pegangin kamera lu. Nih, coba. 20 kilo. 20 kilo kanan kiri, Doi. 20 kilo, ya. Ayo. Hop, gitu dong. Ya, yang kayak biasa di gym itu. Nggak usah duduk, diri dong, diri. Udah, ayo. Ayo. Hei, gila, anak gym sejati ya. Sedap. Emang berat banget deh. Kan lebih berat kan dari kemarin. Ini bohong kan. Aduh, ya. Dan yang lebih kerennya sebenarnya ada satu. Kalau kita nge-gym itu di satu tempat fitness ya, mau di Mega Gym kayak apapun, itu kelebihan mereka dari tempat-tempat fitness yang biasa adalah di view-nya. Kalau teman-teman perhatiin ya, Mega Gym itu punya view yang luar biasa, makanya biasanya itu ditaruh di kaca-kaca besar di mall.
Nah, ini juga punya view yang luar biasa, teman-teman. Jadi kalau kita buka nih, salah. Jadi kalau kita buka begini, view-nya jauh lebih bagus dari Mega Gym itu, karena kita dapat view Jakarta Selatan yang benar-benar Jakarta Selatan. Kalau teman-teman perhatiin di sini sambil lari, teman-teman bisa ngeliat Gandaria City. Kalau belok ke sana bisa ngeliat Plaza Senayan. Keren. Nggak ada lagi view kayak gini. Nah, sekarang kita udah di dalam unitnya, teman-teman. Tapi ada satu yang mesti di-highlight. Kalau kita beli apartemen yang mewah itu, perbedaannya adalah di lorongnya ini. Lorong ini besar sekali, teman-teman. Sekitar 1,5 meter. Habis itu, ini di koridornya semua udah pakai full marmer. Nah, sekarang kita mau menuju ke dalam apartemennya. Nah, sekarang kita ada di dalam unit apartemennya, teman-teman. Ini adalah unit C. Ini luasnya itu di 109 meter persegi. Nah, begitu masuk, teman-teman bisa lihat di sini langsung ketemu sama satu dapur. Dan dapurnya ini tuh beda sama yang lain karena dapur ini tuh langsung dari Italia, teman-teman. Nah, kita lihat yuk kayak apa dapur buatan Italia. Nomor satu adalah di handle-nya. Handle ini spesial banget ya. Dan buatannya tuh super rapi. Ini HPL sih sebenarnya bahannya, cuman cara penyambungannya itu benar-benar rapi banget. Nah, kalau untuk atasnya ini dia gunain granit dan udah gunain kompor tempel yang juga spesial karena ini kompor tempelnya udah 3 tungku dan 3 tungkunya juga nggak main-main, teman-teman. Ini tuh benar-benar tebel. Jadi bisa dipastiin ini sangat berkualitas. Untuk backsplash-nya juga unik. Jadi ini gunain glass stone, teman-teman. Abis itu di pinggirannya dikasih ada list aluminiumnya. Dan yang istimewa adalah ini. Ini cooker hoodnya, kalau teman-teman perhatiin, ini adalah model chimney atau cerobong. Dan yang bagusnya dari apartemen ini, itu disambung ke atas, jadi udara yang dihisap dari chimney ini, itu benar-benar langsung kebuang keluar apartemen. Nah, kalau teman-teman lihat, ini semuanya udah full wallpaper. Dan yang istimewanya adalah perbedaan antara marmer yang di luar dan yang di dalam. Marmer yang di luar itu dia gunain marmer yang 60-60, teman-teman. Sedangkan untuk marmer yang di dalam itu dia gunain di 80 kali 2 meter. Jadi kalau teman-teman lihat, emang ya teknologi zaman sekarang itu bisa dibilang homogeneous style itu mencoba menggantikan posisi marmer sebagai penutup lantai yang mewah. Tapi kalau teman-teman perhatiin, marmer dan homogeneous style itu sangat berbeda. Kenapa? Dari kilauannya, dan yang lebih kerennya kalau marmer itu dilihat dari nutnya. Nutnya itu benar-benar berbeda sekali sama homogeneous style. Walaupun tukang kita udah masangnya rapi, tetap aja tampilannya nggak akan sebagus kalau kita gunain marmer asli. Dan yang bagusnya dari marmer asli itu adalah di bagian plainnya. Jadi plainnya itu bisa digosok halus seperti ini di ujung-ujungnya. Jadi teman-teman bisa dapat tampilan yang patahnya tuh rapi dan sengaja emang ditonjolin, tidak ditanam ke belakang tembok plainnya. Ya karena udah marmer, harus dipamerin. Iya dong, ya kan? Bener. Karena apa? Karena ketebalannya itu benar-benar rata. Kalau bayangin kita pakai keramik di sini, walaupun homogeneous style ya, homogeneous style itu kan homo, jadi satu gitu ya. Itu kalau kita belah emang warnanya sama, tapi nggak dapat kilapnya. Kalau ini ketika kita belah kayak gimana pun, di atasnya itu tetap ada kilapnya. Oke, di sebelah sini adalah living room ya. Living roomnya ukurannya cukup luas, teman-teman bisa lihat. Ini dia menggunakan satu sofa yang sebenarnya bisa digunakan untuk 4 seater, tapi bukan 4 seater yang ukuran kecil. Ini ukurannya benar-benar besar, teman-teman. Dan masih bisa dijadiin satu sofa L yang di ujung sebelah situ, tapi tetap punya space yang nggak dipaksain. Jadi ini benar-benar besar ukurannya. Dan kalau teman-teman lihat dari sini sampai ke situ, ini jarak antara kita sama TV ini jauh sekali. Dari ujung tembok sini ke ujung situ itu di 4 meter. Oke, teman-teman bisa lihat kalau untuk kabinetnya sederhana aja. Gue suka sih sebenarnya, karena ini kabinetnya tipis. Ruangan dengan lebar 4 meter seperti ini dikasih kabinet tipis, itu ngebuat kita punya satu space yang luas untuk sirkulasi seperti ini. Dan tentu kalau kita ngomongin apartemen di tengah kota itu adalah view-nya. Teman-teman bisa lihat view-nya ini luar biasa. Dari tadi kita ngomongin view terus ya.
Karena emang kelebihan dari apartemen di tengah kota ini adalah view yang secantik ini. Bayangin kalau malam-malam kita lagi duduk makan di living room ini sambil ngobrol sama keluarga, tapi kita bisa dapat city light yang luar biasa. Nah teman-teman, kalau teman-teman beli apartemen ini itu banyak yang dapat gratisnya. Salah satunya adalah si kitchen ini ya. Jadi kitchen Italia ini udah include dalam pembelian dan juga udah sama lemari-lemari yang ada di sini. Nah ini teman-teman bisa lihat, seru ya. Jadi yang kerennya adalah ini kan ada tonjolan sedikit dari kamar ini. Nah itu dipasin sama ukuran lemari, jadi kita dapat satu lemari yang built-in. Cuman sayangnya kalau menurut gue lebih bagus sih sampai atas aja ya. Jadi built-in itu lebih berasa lagi. Sedangkan di sebelah kanannya ini tuh ada satu ruangan. Bisa teman-teman manfaatin jadi study room atau untuk jadi ruang kerja. Tinggal teman-teman tambahin di sini. Mungkin ada tempered glass, jadi biar kesannya dapat kantor-kantornya, ya kan? Benar? Biar private. Tapi sebenarnya tergantung preferensi teman-teman sih. Kalau nggak pengen kelihatan kayak kantor banget, mungkin bisa pakai kayu. Jadi kesannya masih tetap homey. Terus kan kita mau menuju ke sini. Di sebelah kanan ini adalah satu kamar mandi yang dipakai rame-rame. Dan ini udah pakai granit teman-teman. Dan vanity-nya udah gunain HPL yang motifnya itu warna muda. Nah, ini udah ada temperednya. Dan kalau teman-teman perhatiin di semua sanitarinya itu dia udah pakai Kohler teman-teman. Dan kalau untuk kamar mandi ini dia gunain homogeneous style. Cuman yang gue suka adalah homogeneous style itu ditaruhnya itu melebar. Sebenarnya ukuran kamar mandi ini itu cukup besar, tapi karena naruh homogeneous style itu modelnya melebar seperti ini, ya efeknya akhirnya kamar mandi ini kelihatan lebih besar lagi. Oke teman-teman, kalau lihat di sini cerminnya, nah cerminnya sebenarnya sederhana bro, tapi nggak jadi sederhana karena ada kamu di situ. Lo ngumpet nggak bisa, nggak. Cuman sebenarnya sederhananya gini bro. Ini kalau kita kasih apa namanya bevel di ujung ini, itu emang mengubah tampilan dari cermin kita jadi lebih mewah. Sebenarnya simpel teman-teman, datang ke tukang cermin ya, tukang kaca, habis itu minta di bevel, tunggu sebentar. Ya nggak sebentar sih, mungkin beberapa hari teman-teman bisa dapat cermin yang bevel seperti ini. Dan jangan lupa agak hanging seperti ini ya, jadi jangan ditempel banget. Dikasih di belakangnya itu besi hollow di belakangnya, habis itu baru ditempel, jadilah kita punya yang melayang. Bagus. Termasuk juga klosetnya juga udah gunain Kohler. Sekarang kita masuk ke dalam kamar tidur anaknya. Kamar tidurnya cukup luas, dan yang gue suka di setiap kamar tidur ini itu udah ada jendelanya. Jadi sirkulasi cahayanya, sirkulasi udaranya juga bagus kalau teman-teman lagi nggak mau pakai AC. Dan yang gue sukanya adalah di sebelah sini. Kalau teman-teman lihat, ini ada jendela hidupnya, tapi jendela hidupnya itu benar-benar tinggi, 1,20 meter kurang lebih. Jadi udah pasti dipastiin kalau misal kita punya anak itu nggak usah khawatir anak kita bisa lompat, karena udah dibikin setinggi ini buat kacamatinya si pengganti railing. Menarik banget. Nah oke, di sebelah sini ini simple aja, gunain HPL sederhana. Habis itu di bagian bawahnya ini HPL dipadu padan sama yang warna putih. Bersama juga di sini terulang, dan ini udah dipikirin banget. Ada yang gue suka adalah di ujung sebelah sini itu dibikin ngeround seperti ini. Jadi kalau kita punya anak kita lari nggak karu-karuan, itu andaikan kejedot sedikit tidak kena bagian yang tajam. Dan di bagian bawahnya udah divariasin pakai yang warna putih juga. Sama juga ini modelnya, oh bro, built-in sebenarnya. Cuma sayang ya nggak sampai atas ya. Nah caranya kita bikin built-in itu adalah salah satunya, kalau teman-teman punya space seperti ini, itu di bagian sini bisa dikasih tembok, ya kan? Atau kalau males pakai tembok, bisa diakalin pakai gypsum. Dapatlah kita tampilan satu lemari yang built-in. Nah, sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utama. Tapi sebelum masuk ke kamar tidur utama nih seru sih. Jadi di sini tuh ada tempat untuk naruh mesin cuci. Dan yang serunya supaya nggak mengganggu pemandangan, dibikin pakai model lemari seperti ini. Dan gue sukanya apa? Pintu ini itu diletakin di sini, layoutnya bagus. Jadi kita masih punya tembok sisa ke sana yang bisa dibikin lemari built-in yang ternyata di dalamnya adalah mesin cuci front loading. Satu lagi teman-teman, kalau kita mau pakai mesin cuci front loading ini, jangan lupa selalu gue ingetin apa bro? Deterjennya itu berbeda sama deterjen top loading. Lebih mahal, tapi hasilnya satu, kita punya kaos itu nggak akan cepat rusak.
Nggak melar itu. Nggak melar, nggak cepat melar. Karena ya itu teknologi dari front loading seperti itu. Dan yang bagusnya front loading itu adalah karena dia dibuka di depan, bukan di atas. Di atas itu sebenarnya masih bisa kita kasih ambalan lagi. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Sekali lagi, yang bagus dari apartemen ini adalah dia punya jendela di semua kamarnya. Dan, nah ini bagus nih, gue suka nih. Detail. Jadi, ini finish good sih. UPVC teman-teman. Jadi udah bukan aluminium lagi nih. Bagus. Habis itu, handle-nya ini, itu model kunci. Jadi kalau misalnya kita masih ngerasa nggak aman juga, tinggal dikunci aja. Jadi anak-anak kita tinggal, kita kunci semua jendelanya. Kita bisa pergi dengan rasa aman. Oke, nah kalau untuk headboardnya sederhana aja, pakai HPL dan ini di wallpaper sederhana. Habis itu, nah ini cara ngakalin yang seru nih. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau HPL itu kan dia ada keterbatasan, dia panjang itu 240 meter. Nah, habis itu pasti ada sambungannya. Nah, setiap sambungannya itu akan lebih bagus dibikin tali air seperti ini. Jadi kesannya emang sengaja dikasih tali air. Padahal itu sebenarnya keterbatasan triplek dan keterbatasan dari panjang HPL. Di seberangnya simple aja, kabinet model tipis dan ada tarikan-tarikan laci yang ukurannya cukup besar. Nah, sekarang kita menuju sini. Ini adalah walk-in closetnya. Enak ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin walk-in closet yang di tempat yang nggak terlalu besar seperti ini, punya keterbatasan, jangan lupa ini itu kalau bisa 80 cm nih antara ini ke sini tembok, ya kan? Satu, sirkulasi kita enak, dan ketika kita ngebuka kayak begini itu masih bisa begini nih. Bayangin kalau lebih kecil lagi, udah nggak enak. Nah, yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah untuk kamar mandi utamanya semuanya full marmer teman-teman. Beda kan? Kalau teman-teman perhatiin, tadi coba diulang lagi ke video yang kita rekaman di sana. Itu udah pakai homogeneous style yang mahal. Tapi begitu kita masuk ke kamar mandi yang full marmer, ya tentu kita dapat satu perasaan yang berbeda. Kalau untuk semuanya sama, ini pasti kulit granit, dan ini juga guna Infinity dari HPL. Dan juga gunain Kohler yang model standar, dan udah ada box showernya yang udah pakai temper teman-teman. Dan cuma ada sayangnya satu bro. Iya, kenapa nggak ada shower? Padahal ini udah bisa dibilang satu apartemen yang mewah di Jakarta. Tapi simple, kalau teman-teman nanti beli, ya tinggal ganti pakai Paloma tuh, diganti. Itunya doang, bisa jadi rain shower. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli apartemen di Four Winds of Senayan ini? Jadi kalau kita lagi nyari satu properti itu, yang paling penting adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Ini lokasinya bagus banget teman-teman. Ke Plaza Senayan tuh deket sekali. Habis itu kalau teman-teman lurusin lagi, itu ada Kompas Gramedia. Dan kalau dilurusin lagi sedikit, di situ ada Kampus Binus, ada Trisakti, ada Untar, semuanya deket. Kalau teman-teman mundur sedikit, ada Gandaria City, mundur lagi sedikit, ada Pondok Indah Mall. Jadi ini kalau untuk lokasi, bisa dibilang ini sangat prime sekali. Apalagi di belakang ini juga ada Permata Hijau. Lokasi itu benar-benar di tengah-tengah Jakarta Selatan. Habis itu nomor 2, tentu adalah siapa yang kerjasama sama apartemen ini. Jadi kalau teman-teman tahu, apartemen Four Winds of Senayan ini itu ada kerjasama sama Bank BTN. Jadi kalau teman-teman sekarang pengen ngambil apartemen di sini, teman-teman bisa KPA langsung ke Bank BTN. Nah, sekarang kita mau ngomongin hal yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit kalau kita mau beli apartemen ini? Jadi ada beberapa tipe, mulai dari 3,4 miliar teman-teman, dan itu adalah tipe studio. Sedangkan tipe yang kita review ini itu di 109 meter persegi, ada di harga start dari 5,4 miliar. Dan untuk tadi yang studio yang harga 3,4 miliar itu luasnya juga bukan studio yang seperti teman-teman bayangin. Luas 65 meter persegi. Sedangkan yang paling mahal itu adalah tipe A. Yang tipe A itu luasnya di 146 meter persegi dengan harga start dari 8M. Nah, kalau tata cara pembayarannya gimana? Tata cara pembayarannya adalah teman-teman tinggal DP 10%, habis itu ajuin ke KPA-nya melalui BTN. Ya udah, teman-teman tinggal nyicil sisanya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya teman-teman beli yang 3,4M, DP-nya itu di 340 jutaan,
Habis itu teman-teman langsung bisa cicil di 30 jutaan per bulan. Dengan kayak gitu teman-teman mesti punya pendapatan berapa? Ya tinggal dikali 3 aja, sekitar 90 jutaan. Tapi itu kan kalau kalian sendiri. Kalau kalian join income bisa bagi 2 sama pasangan kalian. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Ini banyak cewek-cewek ngeliatin gue nih bro. Ini daerah gue ini. Dari sini dong kamu kan tadi yang udah situ. Tinggal ini ya kan? Ya. Oh, kamar tidur anaknya cuma 1 by the way. Kamar tidur tamu. Ntar cut tuh. Oh iya.